Hai kawan, ketemu lagi dengan aku di channel Si Aran. Yuk kita mulai. Obvio. Film ini berjudul El Hoyo atau The Platform, dibuat di Spanyol, rilis di Netflix pada bulan Maret 2020. Sutradaranya Galder Gaztelu Urrutia. Film ini mendapat penghargaan Toronto International Film Festival. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu dapat info tentang update review film dari aku. Komen juga film apa yang ingin aku review untuk kamu. Cerita film ini dimulai dengan kesibukan sebuah dapur mewah. Seorang kepala chef yang sedang memeriksa berjenis-jenis makanan lezat. Makanan itu dibuat oleh puluhan juru masak profesional. Kepala chef itu tampak sangat teliti akan rasa, bentuk, dan teknik dalam setiap detail pengerjaan jenis makanan yang dibuat. Scene kemudian menggambarkan suasana ruangan penjara yang berukuran sekitar 4 x 4 meter yang pengap. Seorang pria berumur 60 tahun sedang duduk di atas ranjangnya mengenakan pakaian tahanan. Lalu ada pria juga yang berumur sekitar 40 tahunan terbangun dari tidurnya. Pria ini bernama Goreng. Tingkat 48, ujar pria yang bernama Trimagazi memulai percakapan. Goreng tampak sangat kebingungan akan keadaan penjara yang tidak lazim. Ia melihat lubang besar menganga di tengah ruangan. Goreng lalu berjalan ke pinggir lubang itu, mengamati bahwa setiap tingkat penjara itu dihuni oleh 2 orang per lantainya. Trimagazi menjelaskan bahwa lubang itu berfungsi sebagai jalur mimbar atau meja makan yang secara mekanik akan turun dari tingkat atas ke bawah mengantarkan makanan untuk para tahanan di sana. Saat akan memperkenalkan diri, Goreng malah diusir oleh Trimagazi. Goreng yang masih penasaran berusaha memanggil tahanan yang berada di tingkat atas dan bawah. Trimagazi melarangnya dan dia berkata, biarkan saja mereka tetap di bawah dan mereka yang di atas pun tidak akan menjawab panggilanmu itu. Trimagazi sendiri telah menjalani 8 dari 12 bulan masa tahanannya. Makanya dia hafal betul suasana di sana. Dia mengatakan berulang-ulang kali bahwa nomor lantai tempat mereka berada yaitu nomor 48 adalah angka yang cukup bagus. Mereka akan berada di lantai itu selama 1 bulan penuh. Goreng masih belum sepenuhnya paham maksud dari Trimagazi. Tak lama kemudian, meja yang dimaksud Trimagazi pun turun, ditandai dengan lampu hijau yang menyala di dinding ruangan. Goreng tambah bingung dengan aneka makanan yang ada di meja itu, semuanya seperti makanan sisa dari orang lain. Mendadak nafsu makannya hilang. Sedangkan Trimagazi makan dengan sangat lahapnya. Goreng sempat mengambil sebuah apel di meja itu. Namun Trimagazi malah memberinya tatapan mengejek. Meja itu hanya akan berada di satu lantai selama 2 menit saja. Kemudian meja turun ke lantai bawah. Seketika suhu ruangan mereka mendadak menjadi panas. Trimagazi mengatakan bahwa itu adalah ulah Goreng. Suhu di ruangan itu akan terus naik tanpa batas atau bisa saja turun secara drastis hingga mereka meninggal secara terbakar atau mati beku. Semua itu terjadi apabila ada seseorang yang berani menyimpan makanan yang disajikan. Karena makanan yang tersaji hanya boleh dimakan selagi meja itu berada di lantai mereka. Mengetahui hal itu, Goreng pun spontan melempar apel yang disimpannya. Lalu Goreng bercerita bahwa ia berada di sana selama 6 bulan untuk penelitian sebagai syarat mendapatkan gelar dalam studinya. Sedangkan si tua Trimagazi mengatakan bahwa ia berada di sana karena dia melemparkan televisi dari lantai atas rumahnya lalu menimpa seseorang hingga tewas. Ketika hendak tidur, Goreng melihat meja itu seperti ditarik ke atas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya dia mulai memahami mekanisme kerja dari meja makan tersebut. Di hari berikutnya, Goreng masih belum nafsu makan untuk memakan makanan di meja itu, sambil menyaksikan Trimagazi yang tetap makan dengan lahapnya. Goreng masih penasaran, ada berapa lantai di penjara itu? Trimagazi tidak mengetahuinya. Ia berkata bahwa lantai terbawah yang pernah ia capai adalah lantai 132. Ia yakin masih banyak lantai di bawahnya. Goreng mulai berpikir bahwa lantai di bawah tidak akan pernah mendapat sepotong makanan pun karena sudah dihabiskan oleh penghuni lantai sebelumnya. Namun secara acak, di bulan berikutnya mereka akan ditempatkan di lantai berbeda. Terdengar cukup adil, bukan? Penjara aneh itu juga memiliki satu peraturan unik lainnya. Tahanan diperbolehkan membawa satu benda apapun dari luar. Goreng memilih untuk membawa sebuah buku, sedangkan Trimagazi membawa sebilah pisau.
Seiring berjalannya waktu, rasa lapar mulai mengganggu pikiran Goreng. Di hari berikutnya, mau tak mau ia mulai menyantap makanan sisa yang tersaji di meja itu. Ketika sedang membaca bukunya, ia dikejutkan dengan sesosok mayat tiba-tiba terjatuh dari atas. Trimagasi menanggapinya dengan sikap biasa saja, karena hal itu sepertinya sudah lazim terjadi. Tak lama bel berbunyi, dan meja itu pun datang kembali. Namun, kali ini ada sesosok wanita muda yang duduk menumpang di atas meja itu. Goreng dibuat terkejut. Wanita itu bernama Miharu, berumur sekitar 30 tahunan. Rambutnya berantakan dan wajahnya penuh darah yang sudah mengering. Menurut Trimagasi, Miharu terbiasa menaiki meja itu untuk turun setiap bulannya. Mayat yang terjatuh tadi adalah teman satu selnya. Di sana, Miharu dianggap sebagai orang gila karena ia berusaha mencari anaknya yang hilang dengan membunuh satu teman selnya. Maka bulan berikutnya ia akan mendapatkan teman baru dan berharap bahwa ia akan bertemu dengan anaknya yang hilang. Miharu sempat menoleh ke arah Goreng karena Goreng mengatakan bahwa dia akan menolongnya. Ketika turun di lantai bawah, Miharu ditarik paksa oleh tahanan yang berada di sana untuk diperkosa. Hebatnya Miharu malah berhasil membunuh tahanan itu. Di hari-hari berikutnya, Goreng mulai bisa beradaptasi. Ia sudah bisa dengan lahap memakan makanan sisa di meja itu. Goreng dan Trimagasi pun tampak sudah mulai akrab. Tak terasa waktu 1 bulan sudah lewat. Bau gas tidur tercium dari ruangan itu. Mereka akan dibius untuk dipindahkan di lantai yang berbeda keesokan harinya. Goreng kembali terbangun dengan tubuh terikat di ranjang bersama Trimagasi. Ia melihat angka di dinding menunjukkan angka 171. Si tua Trimagasi mengatakan bahwa di lantai ini tidak akan ada tersisa makanan di meja. Trimagasi juga merasa bahwa suatu saat pasti Goreng akan menyerangnya karena kelaparan. Urusan perut ini bisa membuat seseorang menjadi gila, ujarnya. Karena itu, dia mengambil langkah untuk menyikat Goreng. Dalam situasi ini, pilihannya adalah makan atau dimakan. Di hari pertama bulan itu juga, terdengar jeritan menyayat di lantai-lantai atas. Jeritan itu berasal dari tahanan lain yang baru terbangun, lalu memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat. Miris, karena mereka tak sanggup menerima kenyataan di lantai mana mereka tinggal sekarang. Jatah makanan sudah habis di lantai-lantai sebelumnya, dan mereka tidak sanggup menahan rasa lapar selama 1 bulan ke depan. Kembali ke Trimagasi, si tua ini berkata bahwa dia tidak akan langsung membunuh dan memakan daging dari tubuh Goreng. Dia akan puasa di minggu pertama, lalu dia akan mengiris sedikit demi sedikit guna memberi peluang Goreng untuk tetap hidup dengan mencoba menyembuhkan luka di tubuh Goreng setiap kali dia mengambil dagingnya. Benar saja, di hari ke-8, Trimagasi sudah tidak sanggup menahan laparnya. Mulai mengiris daging Goreng dengan pisau yang dibawanya. Tiba-tiba, meja itu datang dengan Miharu yang duduk di atasnya. Wanita itu menyelamatkan Goreng dari kekejaman Trimagasi. Setelah Goreng dibebaskan olehnya, seketika itu juga Goreng menikam Trimagasi yang sedang meregang nyawa. Miharu dengan lahap memakan daging di tubuh Trimagasi. Ia juga memberikannya kepada Goreng. Goreng memakannya dengan terpaksa karena sudah lelah dan selama 8 hari dia puasa. Lalu Miharu pun turun untuk kembali mencari anaknya yang hilang. Bulan itu pun dihabiskan Goreng dengan memakan daging Trimagasi yang perlahan membusuk dan dipenuhi dengan belatung. Serem amat, gak kebayang deh. Waktu berlalu, di bulan ketiga, Goreng cukup beruntung berada di lantai 33. Karena teman satu selnya telah meninggal, maka kali ini dia ditempatkan bersama seorang yang baru, Imo Guiri. Seorang mantan petugas admin yang bekerja di penjara itu selama 25 tahun. Dia juga mewawancarai Goreng ketika dia akan masuk 2 bulan yang lalu. Imo Guiri memilih masuk ke sana atas keinginan pribadinya. Ia sudah memutuskan untuk menyerah pada penyakit kanker parah yang menyiksa tubuhnya. Dia memilih seekor anjing untuk dibawa masuk. Goreng kemudian bertanya, ada berapa lantai di penjara itu? Dengan nada yakin, Imo Guiri menjawab, ada 200 lantai. Harusnya apabila ada rasa solidaritas, maka makanan akan cukup sampai ketika di lantai bawah, ujarnya. Bel berbunyi, lampu hijau menyala. Artinya makanan telah tiba. Berada di lantai 33 membuat meja itu masih penuh berisi aneka makanan dan kue, serta anggur yang masih lengkap. Goreng makan dengan lahapnya. Sudah sebulan perutnya tak diisi makanan yang layak. Ketika bertanya tentang anak Miharu, Imo Guiri mengatakan bahwa tidak ada anak kecil di sana. Imo Guiri yakin karena dia yang mendata setiap orang yang masuk ke sana. Miharu adalah orang yang kehilangan akal sehat, menjadi Marilyn Monroe, ujarnya. 2 menit kembali berlalu. Seperti biasa, meja turun ke lantai bawah.
Imogiri mencoba berkali-kali mengingatkan pada tahanan di bawah untuk berbagi makanan. Tapi mereka tidak pernah memperdulikan ucapannya. Di hari berikutnya tampak Miharu yang sudah kembali berada di atas meja. Dia tampak sangat lemas, pucat dan hampir pingsan. Mereka berusaha menolongnya. Namun Miharu malah memakan anjing yang dibawa Imogiri tanpa rasa bersalah. Miharu kembali turun mencari anaknya. Lantai 202 merupakan lantai yang dihuni Goreng dan Imogiri pada bulan berikutnya. Imogiri memutuskan untuk gantung diri demi merelakan tubuhnya dimakan oleh Goreng. Goreng panik, frustasi, dan tak tahu apalagi yang harus dilakukannya. Sosok Trimagasi dan Imogiri terus muncul dalam halusinasinya. Ia mengambil pecahan piring di meja. Ia mulai menghitung jumlah lantai di ruangan itu dengan menorehkan pecahan piring ke tembok. Goreng bahkan mencoba memakan kertas dari buku yang dibawanya. Memang benar, mau tak mau, suka tidak suka, ia tetap memakan tubuh Imogiri untuk bertahan hidup di bulan itu. Akhirnya keberuntungan kembali menyertai Goreng. Lantai 6 di bulan berikutnya. Memasuki bulan kelima, ia ditempatkan bersama seorang pemuda kulit hitam bernama Baharat. Baharat membawa tali, berniat akan memanjat lubang itu untuk keluar, memohon pada tahanan yang berada di atas untuk membantunya. Bukannya membantu, tapi malah membuang kotoran di mukanya. Tali pun terlepas dan hilang jatuh ke dasar lubang. Meja datang, makanan seperti belum tersentuh oleh siapapun. Mewah, sangat lezat dan menggugah selera. Malamnya, Trimagasi dan Imogiri kembali datang dalam halusinasinya. Kali ini ia sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk merubah keadaan ini semua. Karena pernah berada di lantai bawah, rasa manusiawinya tergugah. Goreng tidak bisa menikmati makanan di lantai 6 tersebut. Berencana akan turun ke bawah dengan menaiki meja itu, Goreng berniat membagi makanan sesuai dengan takarannya. Ia mengajak Baharat untuk bergabung. Mereka kemudian membuat senjata dari besi di ranjang mereka. Aksi pun mereka mulai, mengancam akan membunuh siapapun yang menentang mereka. Dengan meminta dari lantai 7 hingga lantai 50 untuk berpuasa sehari dan besok baru mendapatkan jatah makanan. Artinya lantai 51 dan seterusnya lah yang mendapatkan jatah makanan hari itu. Tentu saja aksi mereka tidak berjalan dengan mulus. Banyak yang terbunuh dan terluka karena menentang aksi itu. Ada seseorang bijak yang Baharat kenal di suatu lantai. Ia mendukung aksi Goreng dan Baharat. Orang tersebut bernama Brambang. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa langsung memukuli orang yang tidak menyetujui aksi mereka. Tetap harus mengutamakan sopan santun dan dialog. Brambang itu juga mengatakan bahwa harus ada simbol atau pesan yang dibawa ketika meja itu kembali ke atas. Pesan itu adalah hidangan puding panna cotta yang indah dan tampak lezat. Ia meminta Goreng dan Baharat untuk tetap menjaga puding tersebut secara utuh hingga kembali ke lantai atas. Walau banyak mendapat perlawanan, lantai demi lantai mereka hadapi, hingga tahanan yang berada di lantai bawah tampak sangat bahagia dengan aksi mereka. Lantai selanjutnya tampak sesosok mayat. Goreng mengira itu adalah korban Miharu yang terbangun di lantai itu. Dan tahu nggak kawan, meja itu akan tetap berjalan terus jika di lantai itu tidak ada manusia yang hidup. Teriakan Miharu yang sedang berusaha diperkosa oleh seorang laki-laki membuat Goreng memulai perkelahian di suatu lantai. Baharat membantunya, namun perutnya sobek oleh sayatan pedang dari tahanan lain. Baharat mampu mengalahkannya dan menebas leher laki-laki itu. Baharat memaksa Goreng yang sedang meratapi mayat Miharu untuk pergi. Karena meja itu sudah mulai turun kembali dan pembagian makanan pun harus mereka lanjutkan ke lantai-lantai berikutnya. Goreng yang kehilangan banyak darah akibat perkelahian tadi terpaksa melihat dengan mata kepalanya sendiri penderitaan di lantai-lantai bawah. Bermacam-macam jenis manusia diperlihatkan. Banyak yang bunuh diri, ada juga yang sengaja membakar diri. Bahkan ada tahanan yang membawa uang namun tak dapat berbuat apa-apa dan tetap kelaparan. Di lantai 333 meja itu berhenti. Baharat mengira itu adalah lantai yang terakhir. Namun Goreng melihat sesosok gadis kecil di bawah ranjang. Wajahnya mirip dengan Miharu. Ya, itu adalah anak yang dicarinya selama ini. Mereka terpaksa memberikan puding yang mereka jaga dengan nyawa mereka karena tak tega melihat gadis itu kelaparan. Goreng kembali bertemu Trimagasi, Imogiri, Miharu, dan Baharat dalam halusinasinya yang mengatakan gadis itu adalah pesannya. Pesan yang harus disampaikan ke atas. Ternyata Baharat pun telah tewas kehabisan darah ketika Goreng terbangun. Dengan susah payah,
Ia mengajak gadis kecil itu untuk naik ke atas meja, untuk turun, dan kemudian menuju ke atas dengan kecepatan tinggi sendirian. Terlihat Goreng dan Trimagasi berjalan menjauhi meja itu, dan film pun berakhir. Ambigu sih, ternyata memang sang sutradara membiarkan penonton dengan imajinasinya masing-masing untuk ending dari film ini. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Nah kawan, film ini banyak sekali menyimpan pelajaran berharga. Betapa rasa lapar membuat manusia menunjukkan sifat aslinya. Berbagai fenomena kapitalisme di kelas sosial kalangan atas dan bawah, antara si kaya dan si miskin, tampak nyata digambarkan di film ini. Karya brilian ini juga menunjukkan kepada kita semua betapa mudah untuk menjadi orang baik ketika kita berada di lantai 10. Namun sulit untuk melakukan hal yang sama saat kita berada di lantai 169. Entah sengaja atau tidak, tanpa disadari, film Spanyol ini juga banyak menggunakan penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap penamaan karakternya. Goreng. Goreng adalah sebuah proses dalam memasak sesuatu. Goreng melambangkan sosok yang masih manusiawi dan pembawa keadilan tanpa banyak basa-basi, langsung action. Trimagasi yang terdengar seperti terima kasih. Trimagasi adalah sosok yang memberi pengetahuan kepada Goreng tentang keadaan di sana, agar ia bisa waspada. Trimagasi juga merupakan sosok kunci yang membuat Goreng mengetahui tindakan dan keputusan apa yang harus dia ambil. Lalu Imoguiri. Imoguiri yang mungkin saja terinspirasi dari daerah Imogiri, yang merupakan makam raja-raja yang pernah bertahta di Yogyakarta sejak zaman Kesultanan Mataram hingga Kesultanan Jogja. Imoguiri melambangkan sosok oknum pejabat yang hanya bisa bicara basa-basi secara teoritis. Merasa paham betul masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Berceramah soal pentingnya berbagi dan tidak saling membunuh, tanpa tahu keadaan sebenarnya. Sudah 25 tahun sebagai pejabat admin penjara, Imoguiri tetap tidak mengetahui dengan pasti jumlah lantainya. Dia juga tidak benar-benar paham kondisi di sana, di mana kebanyakan mereka yang pernah kelaparan atau miskin pasti bakal kalap ketika dihadapkan pada banyak makanan atau kekayaan secara tiba-tiba. Baharat dan Brambang. Baharat adalah nama rempah-rempah yang masuk ke Indonesia dari Timur Tengah. Sedangkan Brambang, sang bijaksana, adalah bahasa Jawa yang artinya bawang merah. Baharat dan Brambang hadir di tengah konflik penjajah di negara kita tidak cuma sebagai rempah-rempah, tapi juga merupakan bagian dari budaya masyarakat. Apakah film ini memang ditujukan untuk menggambarkan keadaan negara kita Indonesia? Entahlah. Yang pasti ini adalah film yang unik, filosofis, sekaligus agak menjijikkan. Bikin kita bertanya-tanya tentang seberapa mengerikannya menjadi seorang manusia. Namun sangat layak untuk ditonton. Kalau aku pribadi sih ya, sesudah nonton film ini, aku selalu bersyukur atas nikmat dalam hidupku. Kebayang gak ya? Kalau aku berada di lantai 280. Amit-amit deh. Oke kawan, sekian review film kali ini. Kalau ada yang pengen di-review film-film lain oleh kawan-kawan sekalian, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.